Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Jauji Mutakin, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti dengan NPM 41224231104001. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna ST SIP MM CHRA selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Dr. Andes Haji Wina Roswina SE MM CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Bapak Dodi Tisna Amijaya SEMM selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Bapak Lutfi Setiadi Wibawa SEMM selaku dosen pembimbing magang. Pembahasan pertama, latar belakang dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat. Komunikasi dan pengelolaan informasi menjadi aspek krusial bagi setiap organisasi, baik dalam instansi pemerintahan maupun swasta. Surat sebagai salah satu alat komunikasi tertulis memegang peranan penting dalam penyampaian informasi yang akurat dan terdokumentasi. Pengelolaan surat yang efektif mulai dari penerimaan surat masuk hingga pengiriman surat keluar dan penyimpanan atau pengarsipan sangat mempengaruhi kelancaran operasional dan akuntabilitas sebuah organisasi. Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi sebagai instansi pemerintah dalam pelayanan publik dan pengelolaan tenaga kerja memerlukan sistem pengelolaan surat yang optimal. Standar operasional prosedur surat masuk dan surat keluar menjadi landasan penting dalam memastikan setiap surat tercatat dan diarsipkan dengan baik. Namun, efektivitas SOP tidak hanya bergantung pada dokumen dan optimalisasinya. Selanjutnya, kajian teori. Pertama, pengertian implementasi. Secara bahasa, menurut KBBI, implementasi berarti pelaksanaan, penerapan. Sedangkan secara umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat, dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang sudah ada jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Sedangkan menurut Setiawan tahun 2004, halaman 39, implementasi merupakan perluasan aktivitas yang menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Kedua, pengertian optimasi, yaitu suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal. Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimalisasi adalah proses, cara dan perbuatan untuk mengoptimalkan atau menjadikan paling baik atau paling tinggi. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran di mana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Sedangkan menurut Tarmizi tahun 2018, optimasi diartikan sebagai usaha untuk mendapatkan hasil maksimal sehingga mewujudkan keuntungan yang diharapkan. Kemudian pengertian standar operasional prosedur atau SOP. Pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi agar berjalan efektif dan efisien, konsisten,
standar dan sistematis menurut Tambunan tahun 2013 halaman 86. Kemudian surat masuk. Menurut Reja tahun 2022, surat masuk yaitu surat yang dialamatkan, ditujukan dan diterima oleh organisasi, perusahaan atau instansi baik yang berasal dari perorangan maupun suatu organisasi. Pengelolaan surat masuk adalah semua kegiatan yang dilakukan sejak penerimaan surat masuk, pengelolaan surat masuk, penyelesaian hingga surat tersebut tersimpan. Surat masuk diterima dari berbagai pihak, dari instansi perguruan tinggi atau dari lembaga manapun. Selanjutnya, surat keluar. Menurut Ida Nur Aida tahun 2007, halaman 78, surat keluar adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi perusahaan atau antar bagian dalam instansi atau perusahaan tersebut. Kemudian ditunjukkan kepada instansi atau perusahaan lain atau ke bagian lain dalam instansi atau perusahaan yang sama. Pengelolaan surat keluar dalam suatu lembaga tergantung dengan sistem yang digunakan oleh organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengurusan surat-surat keluar harus dilakukan secara tepat dan cepat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kerugian. Menurut Madinah tahun 2004. Selanjutnya, profil organisasi dan aktivitas magang. Profil organisasi. Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah, di mana Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya, aktivitas magang. Selama magang, praktikan mengerjakan tugas utama magang di bidang sekretariat, diantaranya mencatat isi surat masuk ke dalam lembar disposisi dan ke dalam buku kendali surat masuk. Kemudian, merekapnya surat masuk tersebut ke dalam komputer. Kemudian, menyerahkan surat masuk dan lembar disposisi kepada sekretaris dinas atau kepala dinas, tergantung seberapa penting isi suratnya. Kemudian, mencatat kembali isi disposisi lanjutan tersebut dan melakukan pemindaian surat yang telah diisi disposisi lanjutan menggunakan mesin scanner. Kemudian, menyerahkan surat-surat masuk ke bidang-bidang terkait. Kemudian, melakukan penulisan jadwal undangan kegiatan dinas. Kemudian, melakukan penomoran surat keluar, merekap surat keluar di berbagai jenis buku kendali surat keluar, mengumpulkan dokumen yang perlu ditandatangani oleh kepala dinas, dan melakukan pengarsipan surat. Pembahasan analisis permasalahan yang ditemukan. Selama magang, praktikan menemukan permasalahan di bidang sekretariat. Di antaranya, 1. Tidak semua jenis surat tersedia media arsipnya. Kemudian, lemari arsip kelebihan kapasitas. Yang ketiga, pembuatan surat tugas secara mendadak. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan pengalaman yang diperoleh, praktikan selama magang, pengelolaan surat masuk dan surat keluar di Dinas Tenaga Kerja Cimahi telah memiliki prosedur yang cukup tertata. Surat masuk melalui beberapa tahap, mulai dari penerimaan di bidang pelayanan, pencatatan dalam lembar disposisi, dan buku kendali surat masuk, hingga didisposisikan oleh pimpinan dan didistribusikan ke bidang terkait. Namun, dalam praktiknya ditemukan juga beberapa kendala. Salah satu permasalahan utama adalah pengelolaan arsip yang belum optimal. Tidak semua jenis surat memiliki media arsip yang memadai, menyebabkan dokumen bercampur dan menyulitkan pencarian saat dibutuhkan. Selain itu, lemari arsip mengalami kelebihan kapasitas karena masih menyimpan arsip dari beberapa tahun sebelumnya yang belum dipindahkan atau dimusnahkan.
Permasalahan lainnya adalah pembuatan surat perintah tugas yang seringkali dibuat secara mendadak, bahkan setelah kegiatan selesai. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam pemberian nomor surat karena keterbatasan ruang dalam buku kendali surat keluar. Saran Saran dari praktikan yaitu melakukan optimalisasi sistem arsip. Kemudian adanya manajemen penyimpanan arsip, perbaikan sistem penomoran surat, dan peningkatan perencanaan untuk pembuatan surat perintah tugas. Kemudian penggunaan aplikasi digital dalam administrasi surat menyurat. Kemudian sosialisasi dan pelatihan kepada pegawai. Refleksi diri. Selama menjalani magang di Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, saya mendapatkan banyak pengalaman berharga yang tidak saya peroleh selama masa perkuliahan. Magang ini memberikan berbagai manfaat, terutama dalam melatih ketelitian, tanggung jawab, serta keterampilan komunikasi di lingkungan kerja. Selain itu, pengalaman ini juga memperkaya pengetahuan saya dalam pengelolaan administrasi, khususnya dalam manajemen, dokumen, dan surat menyurat di instansi pemerintahan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.